Selamat siang, Pak. Perkenalkan, nama saya Maria Rudriana Putrindi dengan NIM 1903030039, kelas A semester 6, jurusan Sosiologi. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan politik slogan. Yang pertama, pendekatan untuk memahami konsep kebijakan luar negeri Tiongkok. Pendekatan politik slogan menawarkan serangkaian perspektif berbeda untuk memahami konsep kebijakan luar negeri Cina. Pertama, pendekatan ini menunjukkan bahwa konsep kebijakan luar negeri Cina paling baik dipahami sebagai slogan politik multifungsi daripada strategis geopolitik yang dirumuskan dengan baik dan jelas. Ketika membahas konsep diplomatik Tiongkok, banyak analisis internasional dan Tiongkok seringkali untuk menunjukkan pada kebijakan luar negeri yang konkret yang didukung oleh rencana strategis yang diperhitungkan dengan cermat seperti yang disebutkan sebelumnya. Misalnya di sini inisiatif sabuk dan jalan telah secara luas ditafsirkan sebagai strategis besar Beijing yang dipikirkan dengan baik. Analisis yang relevan menunjukkan bahwa pengenalan inisiatif sabuk dan jalan adalah pengumuman master plan Beijing yang dibuat dengan hati-hati yang akan dibuka secara menyeluruh sesuai dengan jalan dan desainnya. Pendekatan politik slogan bagaimanapun menunjukkan bahwa konsep inisiatif sabuk dan jalan adalah slogan politik multifungsi untuk memobilisasi aktor domestik dan internasional. Pada awal kemunculannya, inisiatif sabuk dan jalan tidak mengandung makna konkret dan tetap kabur untuk mengakomodasi kepentingan aktor domestik dan internasional dan dengan demikian mengamankan dan mengakomodasi kepentingan aktor domestik dan mengamankan dukungan mereka. Untuk itu juga merupakan ide yang belum matang yang perlu dikembangkan lebih lanjut. Sejak awal, konsep ini terus berkembang sesuai dengan tanggapan domestik dan internasional. Kedua, terkait dengan poin di atas, pendekatan politik dan politik slogan berfungsi dan berfokus pada logika politik dalam negeri untuk menjelaskan bahwa konsep kebijakan luar negeri Tiongkok, dengan kata lain, lokal konsumsi Cina luar negeri, ide-ide kebijakan, dan dengan demikian memberikan sudut pandang baru untuk mengganti dinamika internal. Ini tidak hanya memeriksa bagaimana pemimpin puncak memberi sinyal dan sebuah slogan, tetapi juga bagaimana aktor politik lain menanggapi slogan ini. Pendekatan politik slogan berpendapat bahwa yang terakhir sama saja, jika tidak lebih, kepentingan dari yang sama. Dalam hal ini menyoroti peran aktor lokal dan subnasional dalam membentuk konsep kebijakan luar negeri Cina. Pada ini juga akan dibahas tentang slogan-slogan Cina yang digunakan untuk memobilisasi sistem politik yang mengikuti seruan para pemimpin sebagai bentuk pemerintahan. Pemimpin puncak mengharapkan respon aktif dari partisipasi dari aktor lokal untuk mewujudkan ide-idenya. Banyak analisis internasional hanya menerima begitu saja bahwa proses ini otomatis dan konteks otoriter. Hubungan kekuasaan antara pengiriman dan penerimaan pesan ketika menghadapi slogan dan pemimpin lemah atau tidak menguntungkan. Misalnya, aktor lokal dapat memilih untuk mengabaikan slogan dari atas. Tidak mengherankan, slogan tanda tangan sering dikaitkan dengan otoritas pribadi pemimpin puncak dan dianggap sebagai cap pribadi mereka di PKC dengan negara, dan dengan demikian interaksi antara pemimpin puncak dan aktor lain ini sangat dipolitisasi dan seringkali melampaui isi slogan itu sendiri. Ambil contoh slogan 3 wakil pemimpin puncak Cina, Jiang Zemin. Slogan ideologis ini sangat kontroversial karena memungkinkan pengusaha bisnis swasta untuk bergabung dengan PKC. Ketika Jiang mengajukan slogan ini, itu segera menyebabkan perdebatan ideologis di dalam PKC ini. Karena slogan ini dianggap sebagai warisan politik Jiang, yang perdebatan itu jauh melampaui ideologis dan dengan cepat jadi perjuangan faksi. Pendekatan politik slogan bagaimanapun menafsirkan dukungan nasional seperti slogan tanda tangan sebagai seni kebenaran politik ini.
Di bawah dukungan nasional ini, ada beberapa pendukung setia yang penuh diperhatikan. Beberapa yang telah melakukan lebih dari sekedar basa-basi, yang lain mengejar keuntungan individu atau campuran keduanya. Secara Tiongkok menunjukkan bahwa sikap mendukung slogan hanyalah taktik politik untuk menyembunyikan berbagai strategis manipulasi slogan ini. Dalam hal ini, tidak ada pimpinan Cina yang benar-benar memiliki kendali penuh atas konsep khas mereka. Sebagian ini juga akan membahas tentang di Cina Mao Zedong, bahkan jika Mao disembah sebagai Tuhan yang hidup, aktor politik yang beberapa telah menafsirkan slogan-slogan Mao dengan cara yang sangat berbeda untuk memajukan kepentingan mereka sendiri atau bahkan melawan Mao atas nama dan mendukung slogan-slogannya. Oleh karena itu, ketika kita berbicara tentang slogan-slogan khas yang tidak dapat ditantang, pertempuran kunci dari politik slogan adalah untuk mempertahankan visi yang benar dan menangkis interpretasi para pembangkang. Dalam kaitan ini, pendekatan politik slogan menunjukkan pada pentingnya peran akademis dan aktor atau lokal subnasional dalam menentukan pengembangan konsep kebijakan luar negeri Cina. Pendekatan politik slogan mengkaji peran akademis, medis, dan analisis kebijakan Tiongkok dalam menanggapi konsep yang diperkenalkan oleh pimpinan puncak. Pemimpin puncak hanya menawarkan ide-ide yang luas dan memberikan ruang bagi para analisis akademis dan kebijakan untuk mengisi konsep-konsep ini dengan konten yang konkret. Dengan demikian, para analisis tersebut sangat penting dalam menentukan arah perkembangan dari ide-ide yang relevan. Dibentuk oleh keahlian pribadi dan dipandang di dunia mereka sering menafsirkan konsep-konsep itu dengan cara mereka sendiri sehingga menghasilkan perdebatan sengit dan dengan berbagai pandangan yang berbeda. Proses ini tidak dapat dipisahkan dari politik keahlian, di mana para ahli Cina cenderung menyeret konsep kebijakan ke dalam bidang khusus mereka agar tetap relevan. Di sini juga, jika kita menjelaskan tentang menyangkut konsep politik di luar negeri yang melibatkan kepentingan ekonomi dan politik yang sangat besar, maka pembahasan kebijakan dan akademik terkait akan semakin rumit karena akan menaikkan partisipasi berbagai aktor negara dan non-negara. Para aktor tersebut akan secara aktif membentuk konsep yang relevan untuk memajukan kepentingan mereka sendiri. Dalam kasus inisiatif sabuk dan jalan, misalnya untuk memaksimalkan keuntungan dan pilihan mereka tentang inisiatif sabuk dan jalan, membuat koordinasi pusat yang sulit dicapai. Akibatnya, inisiatif sabuk dan jalan telah berlangsung melalui perjuangan di antara kepentingan yang bersaing dari aktor lokal dan subnasional ahli-ahli. Dan hal ini menunjukkan bahwa gagasan politik luar negeri dapat dimuat oleh aktor lokal yang subnasional dengan berbagai tujuan kebijakan, sehingga tidak sepenuhnya berada di bawah kendali pemerintah pusat. Peran aktor lokal dan subnasional dapat membuat kebijakan luar negeri Cina sehingga sering diabaikan oleh literatur politik internasional, karena yang terkait menganggap Cina sebagai entitas politik dan monolitik tunggal yang dimana ada sistem yang terpadu dan sangat terpusat bagi Beijing untuk dimobilisasi dalam bentuk dan untuk mencapai tujuan yang ditetapkan secara terpusat. B. Loyalitas politik dan logika penegasan kekuasaan dalam slogan. Fungsi mendasar dari slogan-slogan politik adalah untuk menyampaikan informasi dan mendorong tindakan ketika para pemimpin Tiongkok mengajukan slogan mereka dan mengharapkan aktor lokal dan subnasional untuk secara aktif mengembangkan slogan ini dan bertindak sesuai dengan itu. Tingkat tanggapan dan tindakan yang dapat didorongnya tidak hanya bergantung pada popularitas informasi ini, tetapi juga kekuatan pemilik slogan. Dengan demikian, respon terkandung bisa menjadi indikator dukungan politik bagi pemilik slogan. Biasanya para pemimpin puncak, misalnya ketika menyangkut slogan-slogan kritis yang terkait dengan otoritas pribadi para pemimpin. Politik slogan terkait erat dengan loyalitas politik dan kredensial kepemimpinan puncak. Tiongkok memiliki tak yang berbeda. Pemilikan Mao Zedong, teori Deng Xiaoping, tiga mewakili pandangan ilmiah membangun dan pemikiran tentang sosialisme dengan karakteristik Tiongkok untuk era baru. Untuk beberapa slogan sangat mudah untuk mengidentifikasi pemiliknya karena nama pemimpin disematkan ke dalam slogan dan sementara yang lain tidak.
Ini sekali lagi mencerminkannya tingkat yang berbeda dari otoritas pribadi dan status kekuasaan para pemimpin tinggi Tiongkok di dalam PKC. Terlepas dari kepemilikan pribadi dari slogan-slogan ini, pembentukan mereka lebih dari satu orang bekerja. Di sini juga saya akan menjelaskan peran slogan dalam mobilisasi kekuatan intelektual. Sementara aktor politik adalah audiens utama slogan-slogan mengenai loyalitas dan dukungan politik, para intelektual Cina memiliki peran mereka dalam politik slogan. Bagaimana ini mencoba menganalisis peran komunitas intelektual Tionghoa dan bagaimana mereka berpartisipasi dalam diskusi kebijakan. Dalam buku ini, komunitas intelektual terutama mengacu pada dua kelompok. Satu, analisis kebijakan yang berbasis di organisasi pemerintahan yang berafiliasi dengan negara lain. Yang kedua, akademisi universitas. Garis antar kedua kelompok ini tidak sepenuhnya jelas karena beberapa akademis universitas mungkin memiliki peran formal dan informal dalam organisasi kepemerintahan. Fungsi dari slogan ini kebijakan adalah untuk memobilisasi intelektual Cina untuk mendapatkan dukungan para sarjana. Cina jelas menjelaskan yang diharapkan untuk mencurahkan kekuatan intelektual mereka untuk mengembangkan konsep-konsep tersebut menjadi pedoman kebijakannya yang lebih konkret, dan mereka juga didorong untuk melakukan penelitian yang relevan, dengan demikian membantu untuk menguraikan dan mengembangkan konsep itu sendiri. Selamat siang Pak, terima kasih.